ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. FM, Satsresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Nah, ini semakin ini aja ya pembahasannya ya. Nah, untuk indikasi penggunaan KB MOP ini apa nih, Bu? Indikasi dari metode operasi pria merupakan upaya untuk menghentikan fertilisasi di mana fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria dan pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya menghentikan fertilisasi. Fertilisasi kan pembuahan. Menghentikan pembuahan supaya tidak terjadinya kehamilan. Diakibatkan dari metode cara kerja operasi pria ini. Kan tadi ceritanya udah kita ikat, udah kita gunting, kita potong. Bukan memang dipotong sedikit ya kan? 1-2 cm ujung ke ujung. Ujung dari skrotum, ujungnya. Kemudian berarah ke saluran sel maninya. Itu yang dihentikan reproduksinya gitu. Jadi ibaratnya ejakulasinya itu pun tidak berpengaruh. Nggak usah takut para bapak-bapak. Nggak usah takut nih nanti aku kalau pakai operasi pria nanti nggak bisa pula ereksi katanya. Enggak, bukan. Tetap. Boleh bisa ereksi. Cuman ini kita menghambat supaya tidak terjadinya fertilisasi, pertemuan sel sperma ya, sel mani dengan nggak bakalan kebobolan lah istilahnya. Gitu. Karena udah nggak ada lagi di prianya kan. Iya. Selnya. Adanya cuman sudah dibatasi. Jadi jumlah ereksinya pun nggak mempengaruhi ereksinya kan. Nah, kalau untuk efek samping atau kontraindikasi MOP ini apa, Bu? Efek sampingnya tentunya ada. Salah satunya yaitu perdarahan atau terbentuk gumpalan darah di dalam skrotumnya. Terus kedua, ada darah pada air mani yang diproduksi. Ketiga, terdapat luka pada skrotum. Keempat, infeksi pada area tubuh yang dioperasi. Terus kelima, rasa sakit atau rasa tak nyaman pada area genitalnya. 6, pembengkakan di area genitalnya juga. Apabila terjadi itu efek samping, ya harus konsultasi secepatnya ke dokter. Oh, jadi kalau terjadi gejala-gejala tersebut harus rasa-rasa yang segera tidak ya. nyaman, ya. Nah, untuk prosedur KBMOP ini seperti apa nih? Prosedurnya, Bu nih? Prosedur melalui KB vasektomi atau MOP, metode operasi pria, berlangsung kurang lebih dari 30 menit. Cuma 30 sebentar menit, saja. Ya, sebentar aja. Iya, enggak kerja lama. Yang jelas yang mengerjakannya nanti dokter yang kita undang dari Medan. Ada spesial khusus untuk timnya. MOP, untuk metode operasi pria. Cuma sebentar aja, 30 menit. Nah, saat prosedur dilakukan diberi obat penenang dong pasti Iya. ya, dibius ya kan nanti. Dibius dulu lah ngerjainnya. Dokternya juga dokter bedah urologi. Bukan dokter sembarangan. Pokoknya memang udah spesialis ahlinya. lah kan, jadi yang dia ahli tahu di bagian kelaminnya. Saat kita gugup, saat kita apa, pokoknya tahu lah ya ahlinya. Insya Allah dia jaga keamanannya. Betul-betul yang megang yang sudah profesional yang kita hadirkan dari Medan. Nah, kalau untuk misalnya mau melaksanakan MOP ini, kapan nih waktu yang betul-betul steril gitu? Mesti ejakulasi sekurang-kurangnya 20-30 kali sesudah prosedur untuk dibersihkan cadangan sperma yang ada. Oh, harus ya? Iyalah. Harus ejakulasi dulu. Gimana kita mau ngapain yang ngerjain? Iya, benar. Kemudian begitu dianjurkan juga melakukan tes hitungan sperma 12 minggu pasca operasi untuk pastikan jumlah spermanya Anda 0 atau tidak. Harus dibersihkan, benar-benar dibersihkan lah ya dari dalam gitu. Nah, apakah ketika telah menggunakan KBMOP ini akan dapat menghindari penularan HIV? Tidak. Tidak ya? Tidak ada berpengaruh pengaruh Iya, kepada tidak berpengaruh. HIV. Ini kan kerjaan dapat berhubungan seksual
tidak ada pertolongan alat kontrasepsi lainnya. Akan tetapi vasektomi bukan, atau operasi pria bukan cara untuk hentikan penyebaran penyakit. Ya, ada kan tanda kutip, tidak untuk mencegah penyakit, mendapat penyakit kelamin atau berhubungan seksual tidak dengan kondom. Oh, harus tetap dengan kondom juga? Enggak, maksudnya Bu gini. Bukan untuk mencegah penyakit seperti kondom, maksudnya entah tertular HIV, bukan. Oh, kalau kondom gunanya untuk mencegah penyakit. Iya, Oh, ini gitu. tidak ada pengaruhnya ke situ. Ini kan kita operasi pria. Iya, benar-benar. Bukan untuk mencegah penyakit. Nah, Iya. ini untuk menghentikan reproduksi. Karena proses tidak mempunyai dampak apapun dan kesehatan seksual Anda. Yang jelas tidak berpengaruh dengan seksual Anda dan ejakulasinya juga. Jadi nih sahabat Start FM semuanya yang mau MOP ini, ayolah kita MOP ini ya, karena ini tingkat kesuksesannya 99% berhasil ya kan, dan misalnya ada ini pasti dibimbing semuanya, dijelaskan dulu semuanya kan, nggak sembarangan gitu. Jadi ya nggak usah takut, nanti bakalan diobati karena ini juga nggak bakalan menularkan penyakit yang kronis ya, nggak bakalan menjadi kan nggak bakalan kita ketularan penyakit kronis nih gara-gara efek sampingnya nggak segitu parah ya kan. karena dibimbing juga, dipantau di ini kan, kita juga harus sering konsultasi juga kalau sudah MOP ini gitu. Kalau ada efek lain yang bisa mempengaruhi terhadap pasien tersebut, boleh konsultasi aja ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang udah menindak kita kan gitu. Jadi untuk terakhir nih Bu nih, himbauan untuk masyarakat apa nih? Oke. Nah, ini himbauannya yang dari DPPKB ya. Dihimbau kepada yang mendengar acara kami ini, jangan merasa takut dengan adanya KB pria atau kontab ini. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa menggunakan KB, bapaklah yang berinisiatif untuk ber-KB agar tercipta keluarga bahagia, sejahtera. Rencana itu keren. Jadi bapak-bapak yang mau ikut memasang alat KB ini bisa menghubungi pelayanan kesehatan, Balai KB, atau langsung ke kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi gitu ya, sahabat Start FM semuanya dihimbau nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang mau yang suaminya juga mau nih ikut MOP, datang aja langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, nanti dibimbing ya kan di sana. Bagi ibu-ibu yang nggak bisa kontrasepsi, tidak bisa memakai kontrasepsi, bolehlah bapak-bapaknya yang ikut peran serta untuk mensukseskan bagaimana kita keluarga bahagia. Bahagia, sejahtera. Iya, sejahtera. Ya, sahabat Start FM, demikian ya dialog interaktif kita di hari ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih ibu-ibu yang cantik yang udah datang. Semoga masyarakat kita bisa lah ya saling sama-sama mensukseskan KB. MOP. Enggak, dua anak bahagia ya, keluarga yang Rencana bahagia itu keren. gitu. Rencana itu keren, bagus banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.